Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman kita kemarin yang bertanya untuk masalah gigi pernaling atau seputar kopling ya. Jadi untuk kendalanya untuk teman kita kemarin yaitu gigi pernalingnya itu tidak mau masuk ya. Jadi kadang mau kadang tidak, tapi sering tidak mau masuk. Jadi mau masuk tapi sampai sangkut untuk tuasnya ini ya, baru mau masuk, dipaksa baru mau masuk seperti itu. Jadi langkah pertama yang kita cek untuk kalau masalah seperti itu ya, jadi kemarin itu sempat dibongkar transmisinya, ganti kampas kopling, ganti mop atau drop, itu baru diganti, dipasang, dites, tetap seperti itu ya. Dia untuk gigi penaling tidak mau masuk lagi seperti itu. Jadi mohon maaf baru bisa sekarang untuk bikinkan videonya atau sekalian menjawab pertanyaan teman kita ya. Jadi untuk masalah kendala seperti itu ya, kita jangan langsung memonis untuk masalah di seumpamanya gigi pernaling tidak mau masuk ya, susah masuk, jangan langsung asal bongkar transmisi mas bro ya. Tapi kenali dulu untuk penyakitnya atau kendalanya seperti apa. Jika ini sebagai contoh aja mas bro ya, seumpamanya gigi pernaling tidak mau masuk ya, kadang isi untuk bedah kopling ya, bedah kopling kadang isi kadang kosong, itu bisa dipastikan untuk seal koplingnya yang bermasalah kalau seperti kendala seperti itu. Jadi yang perlu kita cek yaitu seal kopling atas maupun yang di bawah, pastikan tidak aus atau bocor. Jadi catatan sendiri untuk seal kopling bagian atas itu jika bocor dia tidak kelihatan ya, karena ketutup sama seal debu seperti itu. Jika bocor dia kopling tidak mau, untuk gigi penaling tidak mau masuk, mau masuk tapi kita harus kocok untuk bedah koplingnya atau kita pompa ya, seperti itu. Jika untuk seal kopling yang di atas ini aus, dia tidak bocor ya tapi aus, dia juga tidak mau masuk untuk gigi penalingnya seperti itu. Jadi kita harus memompa atau kita kocok baru mau masuk. Begitu juga sama yang di seal booster kopling yang di bawah, sama, jika dia aus dia untuk kopling juga hilang-hilang ya, kadang isi ada kosong. Jika dia bocor untuk yang di seal booster kopling yang di bawah, dia juga tidak mau masuk untuk gigi penaling. Itu sebagai contoh untuk masalah seputar pedal kopling ya, yang sering isi kadang kosong seperti itu. Jadi berpengaruh juga sama kopling sama penaling seperti itu. Jadi untuk yang kita perlu cek jika permasalahan gigi penaling yang keras seperti ini ya, jadi yang pertama kita cek silnya, pastikan silnya itu aman, tidak ada yang bocor atau aus. Yang kedua kita cek untuk tali giginya pastikan tidak ada yang putus mas bro ya, dan tidak ada yang kocak untuk bagian bosnya sini seperti itu. Jika tali gigi aman, langkah kedua yang kita cek untuk kampas koplingnya, pastikan kampas kopling itu kampas kopling tidak kocak ya atau putus. Jika kocak atau putus otomatis kopling untuk persneling ya, dia keras masuk atau susah masuk waktu mobil dibuat jalan. Kalau mobil berhenti enak, tapi kalau buat mobil jalan itu persneling kadang keras ya, kadang enak masuk kadang susah masuk. Itu bisa juga kendalanya ada di kampas, bisa juga untuk yang di kuku macanya ya mas bro ya, kuku macanya yang di bosnya itu kocak, sehingga tingkat kerataan dari kuku macan keempat-empatnya itu ya, dia kurang rata. Jika kuku macan itu tidak rata, otomatis gigi persneling juga tidak mau masuk tapi keras. Masalahnya bosnya itu yang di bawah itu ada bosnya, kayak ada itu kalau gantian tidak bawaan dari mobilnya atau sudah diganti ya, itu biasanya yang di asnya itu ada kayak bearing bambunya mas, kecil-kecil seperti itu. Jika itu pecah atau habis untuk bearingnya, otomatis dia akan kocak. Jika kocak otomatis tingkat kerataan daripada kuku macannya itu kurang, waktu kita kopling otomatis dia untuk menekannya kurang rata ya. Jadi untuk membukanya piringan drok itu dia kurang maksimal, sehingga kopling atau gigi penaling dia keras atau susah masuk seperti itu. Jadi sebelum kita bongkar transmisi atau turun transmisi, jika gigi penaling keras, kita kenali dulu untuk permasalahannya seperti apa, atau kita kenali untuk penyakitnya ya mas bro ya. Jadi seumpamanya gigi penaling keras tidak mau masuk ya, kita tes dulu untuk
kupingnya, pastikan kupingnya itu normal apa tidak, sering isi atau sering kosong apa tidak untuk kupingnya. Jika sering kosong bisa juga hasilnya bermasalah, tapi kalau kupingnya ini aman, padat terus ya, di kupingnya ini ibaratnya kita injak masih bagus, tidak kosong, kita cek untuk tali giginya ya. Ini tali gigi ini, jika ini ibaratnya ini ada Mas Bro ya, tali gigi ini bagian di dalamnya ini ada besinya, jadi ada besi kecil ya, jadi besi itu dililit sama kayak kawat kecil ya, itu menutupi besi. Jika besi yang di dalam itu putus, otomatis gigi persneling tidak mau masuk ya. Masalahnya sepelengnya banyak, posisi ini menekan, tapi yang penekanan ini tidak menekan yang besi yang di dalam. Masalahnya putus. Jika itu putus, otomatis yang ke power shape yang di transmisi dia tidak mau, seperti ini ya, seperti biar ini posisinya seperti ini, tapi untuk gigi tidak mau masuk. Masalahnya besi yang di dalam itu putus. Biasanya mau masuk tapi dia mau mentok sampai sini ya, sampai dashboard sini baru mau masuk. Itu biasanya kendalanya ada di tali gigi seperti ini. Jadi ini kemarin yang tanya ya, setelah dibongkar transmisinya, diganti kampasnya, tidak, untuk gigi tetap tidak mau masuk seperti itu. Saya kasih tahu, coba dicek untuk tali giginya. Tali gigi dicek ya, katanya bagus saja seperti itu. Tapi jika tali gigi ini kita tesnya seperti ini Mas Bro ya. Untuk mengetesnya kita cabut yang di sini, yang di bagian sini, tapi yang di power shape kita cabut, kita tarik ya. Jika sepelengnya itu banyak, normalnya seperti ini ya sepelengnya, tapi jika sepelengnya itu sampai banyak, otomatis yang patah besi yang di dalam seperti itu. Tapi kemarin dicek, saya suruh ngecek ya, seperti itu, katanya enak aja masuknya ini, untuk sepelengnya bagus. Tapi setelah dipasang dia tidak mau masuk ya, sampai mentok sini baru masuk seperti itu. Jadi terus saya kasih tahu untuk suruh ngecek untuk bagian ini ya, penjepit sini, ini ada kayak bosnya ya, ini untuk menahan tali gigi. Jadi ini diplat ya seperti ini, pastikan ini tidak kocak Mas Bro ya, untuk bagian sini. Jadi ini sebagai contoh, ini saya pernah ngalami Mas Bro ya, ini tali gigi tapi belum pernah saya bikinkan videonya. Ini kocak Mas Bro ya. Jadi untuk melepasnya ini kita lepas ini Mas Bro ya. Untuk cara melepasnya ini yang di sini kita lepas, ini kita buka untuk kawatnya ini ya. Kawat seperti ini kita buka, baru kita cabut ini seperti itu untuk cara membukanya. Dan untuk bagian ini kita ngelepasnya, kita cabut ini platnya, ini penguncinya. Jadi plat itu masuk ke sini ya, plat itu masuk ke sini. Jadi jika ini kocak seperti ini Mas Bro ya, ini gigi persneling dia tidak mau masuk Mas Bro. Ini kemarin juga seperti itu, gigi persneling dia tidak mau masuk, tapi sini ya sampai mentok dashboard seperti itu. Tapi jika jalankan ya, nanti lama-lama bos yang di sini dia akan kecabut, karena untuk tuas persneling ini dia majunya sampai mentok ya, otomatis bagian yang di dalam ini dia keangkat. Jadi kalau kita paksakan sampai mentok sini, otomatis nanti kecabut yang di sini. Makanya itu jika persneling atau gigi persneling itu keras atau tidak mau masuk ya, sepelengnya banyak sampai mentok sini, coba cek untuk bagian ini Mas Bro ya. Ini jika ini kocak seperti ini, gigi persneling juga tidak mau masuk ya Mas Bro ya. Jadi ini dijepit di sini Mas Bro, pakai plat itu. Setelah dijepit seperti ini, kita masukkan seperti ini ya, otomatis ini kan ada sepelengnya sudah untuk gigi persnelingnya. Jika ini kocak, ini aturannya tidak kocak Mas Bro ya, ini press ya, dia tidak kocak seperti ini. Jika kalau ini kocak seperti ini, otomatis dia sepelengnya akan lebih banyak lagi, separuh seperti ini. Baru kita dorong lagi, dia mau masuk tapi sudah mentok sini. Makanya itu gigi persneling itu tidak mau masuk karena kurang maksimal penekanannya. Karena selain sepeleng dari
tali giginya ini, ditambah lagi ini kocak yang di bagian pengunci daripada gigi persnelingnya ini. Jadi ini masalahnya Mas Bro ya. Setelah dicek untuk bagian ini ternyata kocak katanya. Setelah diganti talinya untuk gigi persnelingnya enak Mas Bro. Jadi sebelum kita bongkar-bongkar transmisi untuk masalah gigi persneling, jadi kenali dulu untuk masalahnya ya, jangan langsung bongkar-bongkar seperti itu. Jadi kita harus kenali dulu untuk penyakitnya Mas Bro ya. Jadi penyebabnya untuk masalah mobil yang tidak mau masuk untuk teman kita kemarin, masalahnya ada di sini. Jadi semoga bermanfaat ya untuk teman kita. Kita juga sama-sama belajar Mas Bro ya untuk masalah gigi persneling atau seputar kopling Mas Bro ya, seperti itu. Jadi jika gigi persneling itu tidak mau masuk atau sepelengnya banyak sampai mentok sini, pastikan tali giginya aman ya, baik yang di yang di dalam ini ada kabel kecil, pastikan tidak putus. Tapi untuk mengeceknya ini kita bisa ini ya, kita tarik-tarik seperti ini. Jika sepelengnya banyak, dia untuk yang di sini putus, dan bisa juga bagian pengunci kabel giginya ini dia sudah oblak seperti ini, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan kita. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.